Dari kelompok 2 ini mewawancarai sertifikat tentang ketersediaannya fasilitas olahraga di sekolah. Selamat siang, Sir. Saya Martin dari kelas X10. Saya ingin mewawancara tentang fasilitas olahraga, Sir. Yang pertama saya ingin bertanya tentang profil, Sir. Siapa nama, Sir? Oke, nama saya Kiki Hidayatullah. Berapa usia, Sir? Saya berusia 23 tahun. Berapa lama, Sir, sudah mengajar di sekolah prestasi prima? Di sekolah ini kurang lebih mau 7 bulan. Oke, Sir, saya ingin bertanya tentang ketersediaan peralatan olahraga yang mempengaruhi pembelajaran serta hambatan yang menghadang. Ya. Yang pertama itu, bagaimana ketersediaan fasilitas olahraga di sekolah ini? Oke, untuk ketersediaan fasilitas, untuk dari setiap bab itu kita ada fasilitas yang mendukung. Seandainya pun kalau misalnya kurang, itu bisa diakali dengan memodifikasi alat. Yang kedua, apakah ketersediaan fasilitas olahraga dan efektivitas mempengaruhi pembelajaran, Sir? Oke, terkadang kalau misalnya yang membutuhkan fasilitas yang banyak, itu terkadang masih ada kurangnya juga. Nah, seperti misalnya kalau ada permainan yang membutuhkan matras, kita masih belum cukup untuk memfasilitasi semuanya. Karena kan kalau misalnya banyak, itu mungkin akan efektif ya. Tapi kalau misalnya sedikit, yaitu masih kurang efektif. Paling di bagian matrasnya aja yang kurang. Iya, Sir. Yang ketiga, bagaimana hambatan yang mempengaruhi ketersediaan fasilitas olahraga, Sir? Nah, keterhambatannya palingan itu mengatasinya dengan cara bergantian. Bergantian memakainya supaya semuanya bisa merasakan gimana cara melakukannya. Seperti itu aja. Dan yang ketiga ada motivasi, Sir. Ya. Bagaimana Anda sebagai guru berperan dalam memotivasi siswa untuk berolahraga, Sir? Oke, yang pertama untuk memotivasi siswa, yang jelas harus tahu dulu nih manfaat olahraga apa. Karena kan olahraga itu tidak putus dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita kalau tidak berolahraga, badan kita mau kemana? Olahraga itu sebagian dari hidup. Kalau misalnya kalian tidak berolahraga, ya itu akan buruk lah untuk kedepannya. Paling motivasinya dengan cara melakukan apa sih manfaat dari olahraga itu sendiri, manfaat-manfaat yang bisa didapat dari olahraga itu sendiri, dan paling dengan cara adanya permainan dan model pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik itu dia cukup antusias dalam melakukan proses pembelajaran. Yes, Sir. Yang kedua, bagaimana jika ada siswa yang tidak mau ikut berolahraga, Sir? Oke, buat yang tidak mau ikut olahraga, alasannya kenapa dulu? Kalau misalnya memang sakit dan sakitnya jelas, itu saya masih maklumi. Tapi kalau misalnya alasannya tidak masuk akal, itu tetap harus ikut olahraga. Terima kasih, Sir, waktunya, Sir. Assalamualaikum, Sir. Saya Gisela Dita Putri dari kelas X10. Izin mewawancarai, Sir, ya. Yang pertama itu program olahraga apa saja yang telah disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan partisipasi siswa? Program yang sangat menonjol itu salah satunya ada Jumat Sehat. Jumat Sehat yang kita lakukan itu adalah senam bersama. Itu salah satu programnya. Oke. Yang kedua itu, apakah program-program tersebut sudah mencakupi berbagai jenis olahraga yang diminati oleh siswa? Untuk senam sendiri itu kalau misalnya program dari olahraga keseluruhan, senam belum menyeluruh, tapi tetap kita ada program lain seperti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itulah yang membuat wadah buat anak-anak mau berterjun langsung ke dalam dunia olahraga. Oke. Terus yang ketiga itu, seberapa sering program olahraga diadakan baik dalam kegiatan rutin maupun acara khusus? Oke, buat Jumat itu setiap hari Jumat. Terus kalau ekskul itu pun setiap minggunya, setiap minggunya. Jadi setiap hari, setiap minggu itu ada kegiatan olahraganya. Selanjutnya, apakah fasilitas olahraga sering penuh atau sulit diakses karena jadwal yang padat? Untuk sarana prasarana memang ada beberapa yang perlu diperhatikan karena
masih ada beberapa part yang belum lengkap. Tapi saya sebagai guru untuk menindaklanjuti hal itu, saya membuat modifikasi alat untuk supaya peserta didik itu bisa merasakan seperti apa cara melakukan atau olahraga tersebut. Terima kasih Sir, itu aja. Apakah ketersediaan fasilitas olahraga dampak pada produktivitas siswa? Ya, untuk ketersediaan fasilitas itu sangat berdampak kegiatan pembelajaran olahraga karena kalau peralatan yang mendukung, anak-anak pun akan totalitas melakukan kegiatan olahraganya. Apakah ada kekurangan fasilitas dalam menunjukkan pelajaran siswa? Ada beberapa part kekurangan alat, tapi yang tadi saya jelaskan kita ada modifikasi alat di mana supaya peserta didik itu bisa merasakan kegiatan olahraga yang akan dilakukan. Apakah ada kendala saat ingin menggunakan fasilitas siswa dalam mengembangkan produktivitas mereka? Kalau kendala itu tidak terlalu berarti lah karena saya bisa memanage dengan baik. Bagaimana agar tetap menjaga produktivitas siswa saat menggunakan fasilitas olahraga sekolah? Untuk menjaganya ya tetap dengan penuh kehati-hatian karena barang-barang yang dipakai tidak boleh asal dipukul, ditendang ataupun diapain lah, pokoknya harus dijaga baik-baik. Ya, makasih Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Dwi Sekarayu dari kelas 1010 jurusan IPS. Saya ingin mewawancarai Muhammad Sadam Nabawi dari kelas 1010 jurusan IPS. apakah sekolah menyediakan lapangan khusus untuk olahraga tertentu seperti basket, futsal, dan voli? Oh, kalau fasilitas buat olahraga sih di sini udah lengkap ya. Kayak misalnya kalau voli kan ada netnya tuh. Nah, net sama bola volinya udah ada, basketnya juga lengkap, apa fasilitasnya udah ada gitu udah. Nah ya, apakah kamu dapat menggunakan fasilitas olahraga di luar jam pelajaran atau hanya saat pelajaran olahraga? Kalau di peraturan di sekolah ini sih kayaknya kalau buat menggunakan fasilitas olahraga, kalau misalnya kita ada mapelnya doang sih, kalau di luar itu kurang tahu. Sama eskul. Sama eskul ya? Iya, Apakah sekolah memiliki tim olahraga yang berkompetensi di tingkat daerah atau nasional? ada kayak basket, voli, badminton sama futsal kalau di sekolah ini. Oh, ya udah. Makasih ya waktunya ada.